Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Jamaah salat rahimahullah, izinkan kami sebagai pengurus Masjid Al-Ittihad untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pada hari ini Jumat 22 Safar 1442 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 9 Oktober 2020 Miladiyah. Yang pertama, laporan keuangan kas Masjid Al-Ittihad, saldo nyamar sebesar Rp4.126.000, pemasukan infak nyamar sebesar Rp6.044.000, sumbangan dari Bapak Edi Karim sebesar Rp550.000, sumbangan dari Nyonya almarhum Haji Masuni sebesar Rp10 juta, sehingga jumlah pemasukan sebesar Rp16.994.000. Pengeluaran operasional rumah sebesar Rp350.000, operasional pengajian anak subuh sebesar Rp1.250.000, pembelian kaset tempat umum sebesar Rp936.000, jumlah pengeluaran sebesar Rp2.836.000. Adapun jumlah secara keseluruhan kas Masjid Al-Ittihad sampai saat ini sebesar Rp18.184.000. Selanjutnya, adapun petugas Jumat pada siang hari ini, insyaallah bertindak selaku khatib Al-Ustaz Ramadhani Al-Barawi MPD, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Berau, bertindak selaku imam Ustaz Muhammad Ansor, bertindak selaku muadzin Ustaz Muhammad Darman SPD. Waktu Jumat 11:58 waktu Indonesia Tengah. Yang terakhir, ikuti dan hadirilah kajian Islam rutin pada hari Ahad subuh tanggal 11 Oktober 2020 Miladiyah, insyaallah materi Ustaz Muhammad tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila kami mohon maaf. Bila kami berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di kesempatan Jumat ini tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sadar kita menyebut alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, masih titipkan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan. Sekalipun kadang-kadang dalam situasi ini, dalam situasi pandemi yang belum berakhir ini, kita merasakan kesulitan. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita haturkan, kita kirimkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, suri tauladan kita semua, yang kita yakini dengan mengikuti jalan hidup beliau insyaallah menjadi wasilah perantara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini hadirin rahimakumullah kita temukan misalnya dalam surah Ali Imran ayat 31 disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, wahai Muhammad, apabila umatmu menghendaki mendapat kecintaan dariku, maka hendaklah mereka mengikuti sunnah-sunnahmu,
maka akan turun maghfirahku kepada mereka, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Hadirin rahimakumullah, marilah kesempatan Jumat ini kita jadikan kesempatan untuk saling ingat mengingatkan, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya 1 minggu sekali dengan hadir di ibadah Jumat, kemudian kita merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita lakukan dalam 1 pekan ini, khususnya terkait dengan bagaimana peran kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Karena kita meyakini bahwa sungguhnya peran kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan Jumat yang baik ini khotib menyampaikan sebuah khutbah dengan tema bersyukur dalam situasi pandemi. Hadirin rahimakumullah, tentu situasi pandemi yang belum berakhir, yang sudah memasuki bulan ke-8 ini, membuat situasi kehidupan kita banyak sekali berubah. Tidak hanya perubahan bagaimana cara kita hidup, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana perubahan atau bahkan terjadinya penurunan, katakanlah, perekonomian kita dan keluarga kita. Di Kabupaten Berau misalnya, beberapa catatan dari media menyebutkan bahwa terjadi ribuan PHK kepada para pekerja, termasuk kemudian catatan dari Dinas Catatan Sipil menyebutkan bahwa terjadi peningkatan angka perpindahan domisili dari Kabupaten Berau keluar Kabupaten Berau. Ini menandakan bahwa ketersediaan pekerjaan di Kabupaten Berau ini terjadi penurunan, di antaranya adalah situasi pandemi corona ini. Hadirin rahimakumullah, tentu sebagai seorang muslim kita harus mengembalikan urusan kita ini kepada bagaimana kemudian Allah dan Rasulnya memberikan keterangan kepada kita tentang bagaimana kemudian kita hidup, termasuk diantara mensyukuri nikmat yang masih diberikan kepada kita ini. Hadirin rahimakumullah, di antara catatan yang kita temukan misalnya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa nikmatani maghbun fihi makatsirun minan nas as-sihhah wal faragh, bahwa ada 2 kenikmatan yang banyak orang tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Itu mengapa hadirin rahimakumullah kita patut bersyukur atas kesehatan dan waktu luang yang masih kita miliki, sekalipun situasi pandemi ini tentu berat bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, mengapa kemudian penting bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebaliknya, mengapa kemudian jangan sampai kemudian kita menjadi hambanya yang kufur? Tentu kita sudah sangat memahami bahwa Allah sangat mencintai hambanya yang bersyukur. Sebaliknya, Allah akan memberikan azab kepada hambanya yang kufur atau tidak menyadari atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam surah Saba ayat 13 disebutkan, qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku, kata Allah, yang benar-benar bersyukur. Hadirin rahimakumullah, dalam catatan lain misalnya kita temukan dalam surah Al-Insyirah disebutkan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Al-Kautsar, yang bagi para mufassir ada juga yang mengartikan Al-Kautsar itu disebutkan sebagai nama lain daripada surga atau salah satu nama surga. Bagaimana kemudian cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang besar itu? Disebutkan di ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Hadirin rahimakumullah, maka insyaallah dengan kita melaksanakan ibadah khusus salat, termasuk ibadah Jum'ah ini, insyaallah itu adalah bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan lain disebutkan, la in syakartum,
la azidan lakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin rahimakumullah, khususnya yang terkait dengan bagaimana kepemilikan atau bagaimana penghasilan kita yang pada masa pandemi ini umumnya berkurang. Mari kita perhatikan hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum. Lihatlah kepada mereka-mereka yang berada di bawahmu, kata Rasulullah, wala tanzuru ila man fawqakum, dan janganlah kamu melihat orang-orang yang berada di atasmu. Fahuwa ajdaru alla tazdadu ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu patut kita lakukan agar kemudian kita tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ilustrasi sederhananya atas hadis ini misalnya, kita yang saat ini pergi ke masjid, alhamdulillah masih banyak daripada kita yang masih bisa menggunakan kendaraan dengan bahan bakar minyak. Mungkin juga ada yang mulai sulit mengisi bahan bakar minyaknya karena penghasilannya sudah mulai berkurang. Namun hadirin rahimakumullah, tentu kita harus mensyukuri situasi ini. Ilustrasi lain misalnya ketika kita berada di lampu merah, tentu kita akan memperhatikan sekeliling kita. Ada kendaraan yang lebih bagus daripada kita, kendaraan yang lebih baru barangkali daripada kita, tetapi juga ada kendaraan yang lebih lama, lebih tidak baik daripada apa yang kita miliki. Ini menggambarkan kepada kita apabila kita hanya melihat ke atas, tentu kita tidak akan bisa bersyukur. Namun apabila kita melihat ke bawah dari yang ada di sekeliling kita, insya Allah itu akan membuat kita bersyukur. Allah tasdadu bi ni'matillah disebutkan dalam ayat tadi. Hadirin rahimakumullah, nikmat kesehatan termasuk nikmat keluangan waktu inilah yang harus kita syukuri. Karena tidak sedikit hadirin rahimakumullah dalam situasi pandemi yang belum berakhir ini telah jatuh beberapa korban yang diantaranya disebabkan karena wabah ini. Namun hadirin rahimakumullah, wabah dalam pandangan Islam, apabila kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah, disebutkan bahwa wabah adalah salah satu yang bisa menjadikan seorang yang beriman, seorang muslim menjadi seorang syuhada. Statusnya sama dengan orang yang gugur di medan perang dalam situasi berperang. Kita temukan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, menguji para sahabat. Rasulullah SAW qala ma ta'duna syuhada'a fikum. Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa saja para syuhada itu? Qalu, lalu kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang terbunuh dalam perjuangan fi sabilillah, merekalah orang yang syahid. Lalu kemudian Rasulullah menjawab kembali, in syuhada umtiya idza la qalil. Apabila hanya mereka yang gugur dalam peperangan saja yang mendapat status syuhada, maka sangat sedikit orang yang akan tergolong atau umatku yang akan tergolong sebagai syuhada. Lalu kemudian para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, faman hum ya Rasulullah? Qala man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Rasulullah menjawab, selain orang-orang yang gugur dalam peperangan membela agama Allah, mereka tergolong syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Termasuk orang-orang yang memperjuangkan agama Allah di luar peperangan, dan mereka juga akan tergolong sebagai syahid. Faman mata fi ta'un fahuwa syahid. Dan bagi mereka yang meninggal karena wabah ta'un, mereka juga akan syahid. Wa man mata fil batan fahuwa syahid. Dan mereka yang meninggal karena sakit perut atau gejala-gejala yang dekat dengannya, mereka juga akan tergolong syahid. Wal ghariq syahid. Dan mereka yang meninggal karena tenggelam,
juga tergolong syahid. Hadis riwayat Muslim, dan ada beberapa hadis yang lain yang juga menggambarkan bagaimana status syahid itu. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan Jum'ah ini juga tentu khatib bertanggung jawab untuk menyampaikan, mengingatkan kepada kita semua agar kemudian kita dapat menjalankan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Sekalipun vaksin itu belum dikeluarkan, dirilis oleh pemerintah, tapi insya Allah kedisiplinan bisa menjadi vaksin bagi kita. Disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika keluar rumah, disiplin untuk menjaga jarak atau physical distancing, disiplin untuk tidak berkerumun, termasuk kemudian berdisiplin untuk saling melindungi satu sama lain. Bagi yang sakit, marilah kita menyadari diri kita untuk kemudian menjauhi orang lain dan tidak menularkan penyakit yang kita miliki kepada orang lain. Di antaranya adalah dengan menggunakan masker dan tidak berkerumun di tengah perkumpulan orang. Hadirin rahimakumullah, 2 minggu ini apabila kita amati secara nasional, angka pasien yang terkonfirmasi COVID-19 meningkat. Dalam satu hari tercatat setidaknya lebih dari 4.000 secara nasional orang yang terjangkit virus ini. Sebenarnya di Berau juga seperti itu, angkanya cukup tajam naik apabila kita bandingkan dengan awal-awal penyebaran virus ini di bulan April dan Mei. Ini adalah puncak. Meskipun setiap hari alhamdulillah kita menemukan rilis dari Dinas Kesehatan, ada beberapa lebih dari 5 orang hari ini yang sudah sembuh dari penyakit ini. Mudah-mudahan angkanya semakin meningkat dan mudah-mudahan yang sakit segera sembuh insyaallah. Namun hadirin rahimakumullah, bagi kita yang sehat, marilah kita jaga kesehatan kita, karena kesehatan ini adalah amanah Allah. Kesehatan ini adalah rezeki yang harus kita syukuri. Karena dalam Islam rezeki itu bukan hanya bernilai materi, namun peluangan waktu, kelapangan waktu, termasuk kemudian kesehatan adalah rezeki yang lebih besar. Tentu kita akan lebih sulit apabila badan kita sakit. Tentu kita tidak bisa berdakwah apabila kita sakit. Tentu kita tidak bisa menjaga keluarga kita apabila kita sakit. Itu mengapa dalam Islam disebutkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkanlah dirimu sebelum engkau menjauhkan keluargamu dari api neraka. Boleh kita sebutkan ku anfusakum wa ahlikum corona. Maka marilah kita menjauhkan diri kita dari wabah corona ini sebelum kemudian kita bisa berusaha menjauhkan keluarga kita dari wabah ini. Hadirin rahimakumullah, kami kira ini yang bisa kami sampaikan dalam khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadikan Jum'ah ini termasuk Jum'ah yang menjadikan kita bisa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi hambanya yang merugi, melainkan kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya sebagian besar manusia merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang dalam masa hidupnya di dunia memperbaharui iman mereka, wa amilus solihat, dan banyak berbuat amal-amal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan senantiasa rela bersedia untuk saling mengingatkan dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di khutbah kedua ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita keselamatan, ridhonya atas urusan dunia dan akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunubi walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana irfa' 'alainal bala wal waba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.